Perkenalkan, namaku Nika Febriati Wulandari, nomor absen 9 dari kelas 11 MIA 1. Di video ini, aku bakal jelasin ke kalian salah satu materi kimia kelas 11 IPA semester 2, yaitu hidrolisis garam. Simak baik-baik ya. Halo semua, di video ini kita akan membahas materi hidrolisis garam. Sebelum memulai pembahasan, kita perlu tahu hidrolisis itu apa sih? Hidrolisis merupakan pemecahan molekul garam oleh air. Molekul garam yang disebutkan di sini merupakan kation dan anion garam. Oleh karena itu, hidrolisis dapat dikatakan sebagai reaksi antara kation garam dengan air ataupun reaksi antara anion garam dengan air. Pada materi ini, topik utama pembahasan kita yaitu reaksi asam basa. Reaksi asam basa atau reaksi penggaraman dapat juga disebut sebagai reaksi penetralan, memiliki konsep utama sebagai berikut. Jika suatu senyawa asam bereaksi dengan senyawa basa, maka akan menghasilkan senyawa garam dan juga air. Konsep ini harus selalu kita pegang dan kita ingat. Selain itu, ada beberapa poin penting. Berdasarkan kesepakatan, H bermuatan plus 1 dituliskan H plus, dan OH bermuatan min 1 dituliskan OH min. Dan yang terakhir, hal yang sangat penting, jumlah ion H plus dan OH min harus sama. Ingat ya, harus sama. Biar lebih mudah dipahami, kita langsung ke contoh soalnya ya. Contoh soal penulisan reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis yang akan kita bahas merupakan hidrolisis garam parsial. Artinya, hanya kation ataupun hanya anion garamnya yang terhidrolisis. Yuk kita lihat soalnya. Bagaimanakah reaksi asam basa antara senyawa HClO4 dengan NH4OH? Pertama-tama kita buat reaksinya. HClO4 bereaksi dengan NH4OH. Jangan lupa konsep di awal tadi, jika suatu senyawa asam bereaksi dengan senyawa basa, akan menghasilkan senyawa garam dan air. Lalu, bagaimana cara kita mengetahui hasil reaksinya? Hal yang dapat kita lakukan yaitu dengan menguraikan senyawa asam dan senyawa basa pada soal. HClO4 merupakan senyawa asam dan NH4OH merupakan senyawa basa. Kita mulai dari HClO4. HClO4 yang merupakan senyawa asam identik dengan adanya H+. Kemudian H+ akan memiliki pasangan uraian yang bermuatan negatif, yaitu ClO4-. Selanjutnya, NH4OH yang merupakan senyawa basa identik dengan adanya OH-, yang akan memiliki pasangan uraian NH4+. Selanjutnya, kita perhatikan jumlah ion dari H+ dan juga OH-. Karena syarat utamanya adalah bahwa jumlah ion H+ harus sama dengan jumlah ion OH-. Pada reaksi ini, jumlah ion H+ dan OH- sudah sama ya. Selanjutnya, kita akan mencari tahu senyawa garam yang dihasilkan. NH4+ akan bertukar atau berpasangan dengan ClO4-, menghasilkan NH4ClO4. Kemudian H+ akan berpasangan dengan OH- menghasilkan H2O. Maka dapat disimpulkan reaksi antara HClO4 dengan NH4OH menghasilkan NH4ClO4 dan H2O. Hasilnya sudah sesuai dengan konsep utama kita ya. Selanjutnya, yang perlu kita ketahui adalah sifat dari garam hasil reaksi tersebut.
kita harus mengetahui secara lebih spesifik apakah HClO4 termasuk jenis asam kuat atau asam lemah dan NH4OH termasuk jenis basa kuat atau basa lemah. Oleh karena itu, kita harus lebih sering membaca, mengingat, dan menghafalkan jenis-jenis asam maupun basa, baik yang kuat maupun yang lemah. HClO4 merupakan senyawa asam kuat, sedangkan NH4OH merupakan senyawa basa lemah. Nah, ada tambahan yang perlu kalian ingat nih. Jika suatu asam kuat bereaksi dengan basa lemah, maka akan menghasilkan garam yang bersifat garam asam. Sedangkan jika suatu asam lemah bereaksi dengan basa kuat, maka akan menghasilkan garam dengan sifat garam basa. Tergantung senyawa mana yang lebih kuat. Di sini yang bereaksi adalah asam kuat dan basa lemah, maka akan menghasilkan garam asam. Dapat disimpulkan bahwa NH4ClO4 merupakan jenis garam asam, dan H2O merupakan senyawa air. HClO4 bereaksi dengan NH4OH yang merupakan asam kuat yang bereaksi dengan basa lemah, menghasilkan garam asam. Garam asam memiliki pH yang kurang dari 7. Dapat disimpulkan bahwa reaksi ini akan terhidrolisis sebagian. Lalu bagaimana cara kita tahu bagian mana dari reaksi tersebut yang terhidrolisis? Kita bahas bareng-bareng ya. Yang perlu kalian ingat lagi, jika suatu reaksi menghasilkan garam asam, maka kation garamnya yang akan terhidrolisis. Sedangkan jika menghasilkan garam basa, maka anion garamnya yang akan terhidrolisis. Reaksi yang sudah kita kerjakan tadi menghasilkan garam asam, maka kation garamnya lah yang akan terhidrolisis. Lalu kation garamnya itu yang mana ya? Untuk mengetahuinya, kita perhatikan lagi reaksi sebelumnya. HClO4 bereaksi dengan NH4OH menghasilkan NH4ClO4 dan H2O. Di sini yang merupakan garam asam adalah NH4ClO4 yang berasal dari pasangan NH4+ dengan ClO4-. Kation merupakan ion yang bermuatan positif. Maka di antara ClO4- dan NH4+, yang akan terhidrolisis adalah NH4+. Seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, bahwa hidrolisis merupakan reaksi antara kation ataupun anion dari garam dengan air. Maka di sini NH4+ akan bereaksi dengan senyawa air yaitu H2O. Lalu untuk mendapatkan hasilnya dapat kita permudah dengan menguraikan H2O terlebih dahulu menjadi H+ dan OH-. Kemudian NH4+ yang bermuatan positif akan berpasangan dengan penguraian H2O yang bermuatan negatif yaitu OH-, menghasilkan NH4OH. Lalu tersisa H+. H+ di sini dapat menjadi bukti bahwa sifat dari garam yang dihasilkan pada reaksi awal tadi merupakan garam asam. Sekian penjelasan mengenai hidrolisis garam. Pada akhirnya kita sudah berhasil menuliskan reaksi asam basa, menentukan sifat dari garam yang dihasilkan, beserta menuliskan reaksi hidrolisisnya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.